Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Jamal Malik yang saat itu sedang diinterogasi dan disiksa dengan cukup sadis karena dicurigai melakukan kecurangan saat mengikuti kuis Who Wants to be Millionaire. Dia dapat menjawab semua pertanyaan tersebut padahal sebelumnya baik profesor, doktor, hingga pengacara tidak ada satupun yang mampu menjawabnya dengan benar. Apalagi seorang remaja tidak berpendidikan seperti dia. Karena tidak kunjung mengakui kecurangannya, maka si inspektur pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk memberikan siksaan yang lebih sadis lagi. Di sini Jamal menerima sengatan listrik dan membuatnya pingsan hingga membuat polisi-polisi sempat panik. Salah satu polisi bertubuh besar mengatakan mungkin saja sejauh ini ia benar-benar jenius dan tidak curang dalam menjawabnya. Namun pertanyaan ini membuat sang inspektur marah. Tidak lama kemudian Jamal pun dibawa ke ruangan lain. Di sana Jamal mengatakan kalau dirinya memang benar bisa menjawab semua pertanyaan karena memang semua jawabannya pernah terjadi di kehidupannya di masa lalu. Untuk membuktikan, si inspektur pun mulai menyetel rekaman acara kuis yang dilakukannya tadi malam. Awalnya ia diremehkan oleh si pembawa acara dan beberapa penonton lainnya setelah mengetahui latar belakang Malik yang hanya merupakan seorang OB. Si pembawa acara juga mengingatkan kalau pertanyaan-pertanyaan tersebut bukanlah pertanyaan yang mudah. Sebelum kuis dimulai, si pembawa acara menyebutkan ada 3 bantuan yang bisa ia gunakan, yaitu melalui bantuan penonton, 50-50, dan bantuan teman. Tidak lama kemudian mereka pun memulai kuis tersebut. Pertanyaan pertama bernilai Rp1.000, yaitu siapakah bintang film pada film Janjir pada tahun 1973. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Jamal mengingat saat masih kecil, di mana ia terkunci di dalam toilet dan pada saat yang sama, ia dan kakaknya yang bernama Salim berlomba mendapatkan tanda tangan dari aktor legenda, yaitu Amitabh Bachchan. Demi mendapatkan tanda tangan idolanya tersebut, ia harus mencari jalan lain, yaitu melalui pembuangan, sehingga tubuhnya dipenuhi kotoran. Singkat cerita, dengan tubuhnya yang berlumuran kotoran tersebut, memudahkannya untuk menerobos banyak orang, sehingga ia berhasil mendapatkan tanda tangan idolanya itu. Mereka pun mengatakan kalau pertanyaan itu termasuk pertanyaan yang cukup mudah dan ada banyak orang yang bisa menjawabnya. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua. Pertanyaan itu berisi tulisan apa yang ada di bawah gambar singa pada lambang negara India. Namun untuk pertanyaan ini cukup sulit bagi Malik sehingga ia bingung dan langsung minta bantuan untuk bertanya kepada audiens. Melihat hal tersebut, mereka pun berkata kalau semua orang bahkan anak-anak tahu jawaban dari pertanyaan itu. Namun Malik kembali bertanya pada sang inspektur dengan satu pertanyaan yang hanya ia bisa jawab. Si inspektur pun terdiam dan tidak bisa menjawabnya. Malik pun menjelaskan kalau tidak semua orang selalu tahu apa yang setiap orang ketahui. Berkat bantuan dari penonton, akhirnya Malik pun bisa mendapatkan Rp4.000. Selanjutnya di pertanyaan ketiga, Malik akan mendapatkan hadiah Rp16.000. Pertanyaannya adalah di dalam penggambaran Dewa Rama, benda apakah yang selalu ia pegang di tangan kanannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, Jamal pun harus mengingat kembali kisah menyedihkan dalam hidupnya. Pada saat itu, di daerahnya terjadi konflik antara agama yang berakhir dengan kerusuhan yang membuat ibunya terjebak dan terbunuh. Pada saat itu, dia dan kakaknya mencoba lari menyelamatkan diri. Nah, pada saat di perjalanan, mereka sempat melihat seorang anak berpenampilan Dewa Rama yang membawa busur serta anak panah. Jamal pun menjawab pertanyaan tersebut dan mengatakan kalau benda yang dibawa oleh Dewa Rama di tangan kanannya adalah busur panah. Jawaban tersebut benar dan ia mendapatkan Rp16.000. Pertanyaan berikutnya yaitu, siapakah penulis lagu Darshan Do Ghanshyam? Kemudian ia kembali teringat dengan masa lalunya. Pada saat itu Jamal, Salim, dan seorang gadis kecil bernama Latika yang menjadi pemulung bertemu dengan seseorang bernama Maman. Maman ini adalah seorang mafia yang menyuruh para anak-anak gelandangan untuk menjadi pengamen dan pengemis. Suatu malam di sebuah tempat tersembunyi, Maman melakukan hal yang cukup mengerikan kepada anak-anak tersebut.
Mereka yang mempunyai suara bagus akan dibuat buta sehingga orang-orang akan simpati pada mereka dan memberikan uangnya. Setelah salah satu teman mereka dibuat menjadi buta, kini saatnya giliran Jamal. Ia pun dipanggil dan kemudian disuruh menyanyikan lagu favorit yaitu Darshan Do Ghanshyam. Nah, yang akan membius Jamal tersebut tidak lain adalah Salim sendiri. Mengetahui sesuatu yang buruk akan terjadi pada adiknya, akhirnya ia pun melempar cairan kimia kepada anak buah Maman dan langsung kabur. Tidak lupa, mereka juga segera melepaskan ikatan tangan Latika, sehingga mereka terbebas dari kejaran anak buah Maman. Dari pengalaman menjadi pengemis inilah, Jamal mengetahui banyak lagu, dan ia pun berhasil menjawab pertanyaan tersebut dengan mudah. Inspektur pun bertanya bagaimana keadaan Latika, namun ternyata di suatu malam mereka telah meninggalkan Latika sendirian. Berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan berikutnya yaitu siapakah foto yang berada di uang $100? Kemudian scene pun berpindah. Singkat cerita mereka pun akhirnya memutuskan untuk mencari Latika kembali. Mereka kembali ke tempat penampungan dan bertemu dengan teman lama yang telah dibutakan tersebut. Jamal berjanji akan memberinya $100 jika temannya itu mau memberitahu di mana Latika berada. Karena tidak yakin dengan Jamal, akhirnya ia pun bertanya siapa yang berada di belakang uang $100 tersebut dan temannya menjawab Benjamin Franklin. Akhirnya Jamal pun berhasil menjawab pertanyaan tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka pun menemukan Latika yang kini bekerja sebagai penari di sebuah bar. Untuk menyelamatkan Latika, mereka memberanikan diri menembak Maman, mengambil uangnya dan pergi dari sana. Pertanyaan selanjutnya yaitu siapakah penemu pistol? Pada saat itu Jamal dapat dengan mudah menjawab pertanyaan tersebut. Setelah kejadian pembunuhan tersebut, mereka pun bersembunyi di sebuah hotel terbengkalai. Disinilah Jamal menemukan jawaban dari pertanyaan tadi. Pada saat mereka beristirahat, entah apa yang terjadi, tiba-tiba Salim datang dan memaksa Latika ikut bersamanya ke sebuah tempat. Bahkan dia sempat menodong adiknya dengan pistol buatan Samuel Court yang telah disebutkan sebelumnya. Shut up! The man with the Colt 45 says shut up! Sejak saat itu, Jamal merelakan Latika yang dibawa oleh Salim entah kemana. Semenjak saat itu, Jamal menjauh dari kehidupan kakaknya, dan seiring berjalannya waktu, mereka pun semakin dewasa dan saat itu Jamal bekerja sebagai OB di salah satu perusahaan provider ternama di India. Suatu saat, ketika dia mengantarkan minuman, Jamal diminta untuk menggantikan operator di sana. Ia pun memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari nomor Latika. Namun sayang, hasilnya sangat banyak sehingga tidak mungkin menelpon keseluruhan nomor yang ada di sana. Kemudian dia pun mencoba mencari nama kakaknya Salim dan muncullah beberapa nomor yang bisa dihubungi. Ia mencoba menelpon nomor itu satu persatu hingga dia yakin kalau yang mengangkat adalah kakaknya. Begitu juga Salim yang sadar kalau itu suara dari Jamal. Pada saat itu Salim langsung meminta Jamal untuk tinggal bersamanya karena ternyata selama ini mereka dicari oleh anak buah Maman. Beralih ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ini berisi dari manakah sirkus Cambridge berasal? Jawaban ini ia dapatkan saat bekerja di provider dulu. Karena pengalaman bekerja di provider cukup lama, ia pun mendengar banyak informasi-informasi, termasuk sirkus Cambridge yang ternyata bukan berasal dari Cambridge seperti namanya, akan tetapi berasal dari London. Jawaban Jamal pun langsung membawanya ke tahap selanjutnya dan mendapatkan 5 juta rupiah. Pada scene selanjutnya menampilkan Jamal yang akhirnya bertemu dengan kakaknya dan melampiaskan kekesalannya. Ternyata selama ini, Salim menjadi anak buah mafia besar bernama Javed yang merupakan musuh Maman. Oleh sebab itu, agar Salim aman, ia pun mengajaknya untuk tinggal bersama. Suatu hari, Jamal mengikuti kemana Salim pergi. Tujuannya adalah untuk mencari Latika. Dan benar saja, selama ini Latika hidup bersama Javed.
Pada saat itu Jamal segera mengajak Latika pergi, akan tetapi Latika menolak. Pada saat itu terlihat kalau Latika seringkali disiksa oleh mafia tersebut. Pada saat yang sama, Jamal melihat kuis Who Wants to be Millionaire di TV. Acara ini sering ditonton oleh Latika dan menjadi salah satu acara favoritnya. Tidak lama kemudian, Javed pun datang, namun ia tidak curiga dan mengira kalau Jamal adalah anggotanya. Beralih ke adegan selanjutnya, pertanyaan berikutnya dengan hadiah 10 juta rupiah. Siapakah pemain kriket yang mencetak skor paling tinggi dalam sejarah? Pada saat ini Jamal sedikit kebingungan, ia pernah mendengar ini di rumah Javed, namun ia terlalu fokus pada Latika. Akhirnya ia memilih bantuan 50-50 dan 2 pilihan jawaban terbuang hingga hanya tersisa pilihan C dan D. Dengan sedikit ragu, Jamal pun langsung memilih dan ternyata jawabannya benar. Setelah menjawab pertanyaan tersebut, kini ia berada di pertanyaan terakhir dengan total hadiah 20 juta rupiah atau setara 4 miliar rupiah. Namun sayangnya waktu acara ini sudah habis dan akan dilanjutkan keesokan harinya. Ketika keluar dari ruangan, tiba-tiba Jamal langsung dibawa oleh beberapa polisi. Pihak penyelenggara ternyata mencurigai kalau Jamal telah melakukan kecurangan. Setelah Jamal menjelaskan semua kisah hidupnya, mulai dari awal film sampai di scene ini, akhirnya sang inspektur pun percaya dan membebaskan Jamal untuk menyelesaikan kuisnya. Sebelum inspektur pergi, Jamal sempat mengatakan kalau dia ikut kuis bukan karena uang, akan tetapi karena ingin Latika yang suka dengan acara ini bisa melihatnya. Tibalah di malam penentuan di mana Jamal dapat mengubah seluruh hidupnya. Seorang gelandangan yang berakhir di kursi panas ini menjadi sorotan seluruh India. Mengetahui adiknya yang sudah berada di TV, Salim segera menyadari kesalahannya dan langsung menemui Latika yang saat itu sedang sendirian menonton acara tersebut. Ia meminta maaf dan menyuruh Latika pergi untuk menemui Jamal dengan membawa ponselnya. Pada saat ini, Jamal sedang dihadapkan dengan pertanyaan terakhirnya yang berisi, dalam bukunya Alexander Dumas yang berjudul The Three Musketeers, 2 diantaranya bernama Athos dan Porthos, dan siapakah nama Musketeers yang ketiga? Anehnya, Jamal langsung tertawa mendengar pertanyaan terakhir ini. Bukan karena tahu jawabannya, tapi karena dahulu ketika di sekolah, Jamal dan Salim pernah dilempar buku yang berjudul The Three Musketeers oleh gurunya. Hal ini karena terlalu banyak bercanda. Karena tidak ada pilihan lain selain menggunakan bantuan menelpon teman, ia pun menghubungi Salim. Namun yang menjawab teleponnya adalah Latika, dan sayangnya Latika sama sekali tidak tahu jawabannya. Karena niatnya bukan karena uang, akhirnya ia pun menjawab sembarangan. Ia menjawab pilihan A, Aramis, dan tanpa diduga, jawaban tersebut benar dan ia berhasil mendapatkan hadiah 20 juta rupiah. Namun sayangnya di tempat lainnya, kakaknya telah dibunuh oleh anak buah Javed akibat membebaskan Latika. Tentu saja, uang yang ia dapatkan tidak sebanding dengan nyawa kakaknya tersebut. Film ini ditutup dengan menampilkan Jamal yang akhirnya bertemu Latika di sebuah stasiun. Film pun selesai.